Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh, kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria, kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus, dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nama Yesus, maju tajam kuasanya, kita buat sebentar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Maju sudah nama Yesus, maju tajam kuasanya, kita buat sebentar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara Tuhan, nama Yesus tempat benteng yang nama Yesus jalankan semua musuh, nama Yesus di atas jalannya. Bukan nama Yesus, maju tajam kuasanya, kita buat sebentar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara Tuhan, nama Yesus tempat benteng yang nama Yesus jalankan semua musuh, nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus menara Tuhan, nama Yesus tempat benteng yang nama Yesus jalankan semua musuh, nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus di atas jalannya, nama Yesus, Yesus di atas jalannya.
hari ini bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, melalui penyelamat kami Yesus Kristus, Engkau telah meyakinkan hati manusia akan hidup kekal, dan di dalam baptisan telah menjadikan kami satu dengan Dia. Selamatkan kami daripada maut dosa, dan bangkitkan kami kepada hidup baru di dalam kasih-Mu, di dalam persekutuan Roh Kudus, dan oleh kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga 21. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahir Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh kerana anaknya itu. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu kerana hal anak dan budak itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarnya, sebab yang akan disebut keturunan ialah berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, kerana ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan ia beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangkannya anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati, sedang ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kiribatnya dengan air, kemudian diberikan anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Inilah firman Tuhan. Pembacaan kedua kita dipetik dari Titus pasal 2 ayat 1 sehingga 5. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Inilah firman Tuhan. Shalom dan selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang sentiasa mengasihi kami, memelihara dan melindungi kami. Pada pagi hari Tuhan kami berdoa untuk firman-Mu,
yang kami akan pelajari bersama-sama. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu ya Tuhan, supaya setiap jemaat yang mendengar akan diberkati. Bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan segala kuasa iblis kami tolak, singkirkan dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, saya memulakan khotbah saya dengan memberikan ucapan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak di seluruh paroki Saint Stephen yang saya kasihi, dan saya mendorong untuk semua ibu-ibu keluarga, mari ucapkan selamat Hari Bapa kepada bapak kamu. Jika mereka tidak ada bersama-sama dengan kamu, SMS dia atau WhatsApp dia, supaya mereka juga boleh terhibur dengan kata-kata dan ucapan yang kamu ucapkan sempena pada Hari Bapa ini. Nah saudara, hari ini, sempena Hari Bapa ini, saya ingin membawa satu firman Tuhan yang bertajuk Bapa di mata Bapa. Bapa di mata Bapa kita di surga itu seperti apa? Nah saudara, kita harus jujur mengakui bahwa tidak ada Bapa yang sempurna di dunia ini. Dan sehebat manapun seorang Bapa itu, pasti ada kekurangannya. Saya percaya ada kelebihan di antara seorang Bapa dengan seorang Bapa yang lain. Tapi saya percaya juga ada kekurangannya. Nah, dalam Alkitab saya mengambil ada dua contoh seorang Bapa yang begitu dipakai oleh Tuhan, tetapi terlihat juga kelemahan mereka sendiri. Yang pertama itu ialah Imam Eli. Kalau kita lihat Imam Eli, dia seorang imam, tetapi oleh karena kurang tegas mendidik anak-anaknya, yang akhirnya anak-anaknya itu melanggar banyak peraturan-peraturan di dalam hal persembahan korban. Dan Alkitab berkata bahwa anak-anaknya tidak mengindahkan Tuhan. Anak-anaknya itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Dan kalau dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29, di situ Allah berkata kepada Eli, dia berkata, engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku. Akhirnya saudara, hukuman Tuhan ke atas anak-anak Imam Eli, mereka meninggal dan seluruh generasinya tidak akan dapat melayani di bait Allah lagi. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, kita semua kenal Raja Daud, seorang yang begitu dipakai Tuhan di dalam pujian penyembahan, dipakai Tuhan dalam ketentraan, seorang raja yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, secara singkat, Daud juga merupakan seorang bapa yang mempunyai kegagalannya tersendiri. Secara singkat saudara, kita melihat salah seorang anaknya bernama Absalom, yang akhirnya memberontak dan memimpin sebuah tentara, memberontak kepada ayahnya sendiri, Daud. Sehebat mana seorang itu, pasti ada kelemahan. Dan saya mau supaya semua kita, khususnya bapak-bapak, sambil kita melihat kelemahan yang ada pada diri kita sendiri, kita belajar. Bapak seperti apakah yang baik, yang indah di pandangan Bapa kita di surga? Nah, dalam pembacaan yang kedua, saya mau bacakan sekali lagi saudara, dalam Titus pasal 2 ayat 1 hingga 2, pembacaan yang dibacakan adalah pembacaan yang kedua tadi. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sihat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Saudara, firman Tuhan berkata laki-laki yang tua. Laki-laki yang tua di sini merujuk kepada seorang yang telah matang,
Tapi saya mau mengambil petikan ini dan saya mau khususkan kepada semua para bapak-bapak, termasuk diri saya sendiri. Dalam ayat ini saudara, sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang harus kita perhatikan dan kita belajar baik-baik. Sebagai bapak, saya sendiri belajar untuk menjadi seorang bapak yang baik kepada anak-anak saya dan juga kepada istri saya, kepada keluarga saya. Dalam petikan ini, dalam ayat yang kedua, firman Tuhan berkata bahwa laki-laki tua hendaklah hidup sederhana. Nah saudara, kita sebagai bapak, kita dituntut untuk hidup secara sederhana. Bagaimanakah kesederhanaan itu? Nah saudara, kita harus mengerti bahwa seorang bapak itu merupakan seorang yang mencari nafkah. Memang saya tahu ada di antara saudara yang suami istri juga bekerja. Tapi kita harus perhatikan baik-baik bahwa seorang bapak itu merupakan ketua keluarga. Dan saya percaya ada ramai di antara saudara yang seorang bapak itu merupakan seorang pencari nafkah. Apabila dikatakan hidup kesederhanaan di sini saudara, itu bermaksud saudara, seorang bapak jangan boros, bijak mengelola keuangan dan keluarga. Seorang bapak itu harus tahu membezakan mana satu yang penting, mana satu yang keperluan, mana satu yang kehendak. Saudara, saya heran kadang-kadang ada di kalangan bapak-bapak. Bila sudah ujung bulan, bila sudah dapat gaji, kita ambil contoh gajinya mungkin 1.000. Contoh, bila dapat gaji 1.000, dapat gaji hari ini, tengah malam baru balik, yang dibawa balik tinggal 100 bagi istri, 900 dihabiskan satu malam. Saudara yang saya kasih, seorang bapak yang sederhana hidupnya, dia tidak boros. Mungkin kadang-kadang ada di antara orang yang kalau kita membeli baju, setengah orang yang melihat baju itu cukup murah. Tapi bagi orang lain yang berpendapatan rendah, baju itu dilihatnya cukup mahal. Disinilah terletaknya bagaimana kita mengelola keuangan kita. Nah yang kedua, firman Tuhan berkata, terhormat. Seorang bapak itu harus terhormat. Nah, yang terhormat dikatakan di sini bukannya gila hormat, ataupun terhormat di sini bukan karena kedudukannya. Terhormat di sini bukan karena pangkat dan keuangan yang banyak sehingga dia boleh dihormati. Saudara, bukan itu maksudnya. Terhormat dikatakan di sini, saudara, karena sikap kita seorang bapak yang sememangnya layak untuk dihormati oleh anak-anak kita, oleh istri dan oleh keluarga kita. Bagaimana mungkin anak-anak kita boleh menghormati kita kalau siang malam saudara kita tidak ada di rumah, kita keluar dan balik tengah malam atau balik subuh-subuh tanpa alasan, tanpa memberitahu kemana kita pergi. Bagaimana mungkin anak-anak kita boleh menghormati kita kalau kita sendiri tidak menjaga kehidupan kita di hadapan Tuhan? Makanya firman Tuhan berkata, kita harus menjadi seorang laki-laki dalam kurungan seorang bapa yang terhormat, bertanggung jawab penuh atas keluarga, berani mempertahankan keluarganya. Itu yang kedua. Yang ketiga, seorang bapak juga menurut petikan ini harus bijaksana. Nah, saudara, bijaksana yang dikatakan di sini harus bijaksana membuat keputusan-keputusan yang terbaik dan tepat untuk kebaikan keluarga. Saya yakin percaya kalau seorang bapak itu salah buat keputusan, pastinya yang mendapat kesan itu adalah keluarganya sendiri, istrinya, anak-anaknya.
mempertimbangkan segala sesuatu, mengikut prinsip-prinsip Alkitab. Setiap tindakan kita, setiap usaha-usaha kita harus pertimbangkan segala sesuatu dengan penuh bijaksana, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Bukannya kita main hantam keromok saja, kita berpikir secara bijaksana. Mendidik anak kita, saya tidak berkata bahwa tidak ada keluarga yang tidak memiliki cabaran. Saya tahu banyak keluarga, bahkan semua keluarga memiliki cabaran-cabaran, pergumulan dan masalah mereka tersendiri. Di sini terletaknya bagaimana kita melakukan, bertindak sesuai dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita. Keempat dan yang terakhir, saudara, seorang bapa yang baik di mata Tuhan itu, menurut firman Tuhan, dia sehat dalam iman, dia sehat dalam kasih, dan dia sehat dalam ketekunan. Ini bercakap tentang iman harus benar. Seorang bapa itu merupakan seorang imam di dalam sebuah keluarga. Seorang bapa itu harus menjadi contoh kepada anak-anaknya tentang penyembahannya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin dengan penuh hormat, minta maaf saja, kita menyuruh anak kita ke gereja kalau kita sendiri tidak ke gereja? Iman Bapa harus dicontohi oleh anak-anak kita, oleh istri kita. Kasih dan ketekunan kita untuk setia mengikuti Tuhan itu harus ada. Sehingga anak-anak kita melihat, wow, saya kagum dengan bapak saya yang kuat berdoa, menyembah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya tahu bahwa setiap bapak ada kelemahannya. Tapi secara kesimpulan saya mau katakan di sini, pelayanan terbesar seorang bapak ialah membawa keluarganya kepada Tuhan. Pada waktu kita membawa keluarga kita kepada Tuhan, pasti banyak cabaran yang kita hadapi. Namun perjuangkanlah keluarga kita sekarang sampai Tuhan datang kali yang kedua. Saya mendorong semua bapak-bapak, mari kita sebagai imam-imam dalam rumah tangga kita, bawa keluarga kita kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini. Di hari Bapa ini Tuhan, kami berdoa, biar kiranya Tuhan sendiri yang mengajar kami sebagai bapak-bapak, supaya kami menjadi bapak yang baik, contoh teladan bagi anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami lalai dalam keluarga kami. Tolong Tuhan. Tuhan, saya berdoa bagi semua bapak-bapak yang ada mendengar firman Tuhan, yang ada di rumah. Tuhan, Kau jamah, Kau rapi Tuhan, Kau rapi mereka, supaya mereka boleh menjadi bapak-bapak yang baik, bapak yang bertanggung jawab, bapak yang mempertahankan dan memperjuangkan institusi keluarga mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa hamba, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Pengakuan iman naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga
Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia akan datang. Amin. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada semua jemaat. Saya percaya semua jemaat sedang menunggu dan menanti-nanti bila masa kita dapat beribadah di gereja kita masing-masing. Nah, saya ingin beritahu di sini bahwa semua jemaat Tuhan dapat bersabar menunggu sehingga masa dan tarikh yang sesuai yang akan diumumkan sendiri oleh Archbishop Melter untuk pembukaan gereja kita nanti. Nah, saya mau supaya kita berdoa semua jemaat Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan. Pastinya kita akan beribadah satu hari nanti dan kita sedang menunggu keputusan daripada Archbishop. Yang kedua, sementara menunggu pembukaan gereja kita, beribadah di gereja kita, saya mendorong untuk semua jemaat, pemimpin-pemimpin mulai mempersiapkan gereja dengan membersihkan gereja sebersih mungkin dan berhubung dengan penginjil atau staf di gereja masing-masing. Saya telah memberikan arahan kepada semua staf bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan sementara kita menunggu gereja kita dibuka untuk mengadakan kebaktian di bangunan gereja. Dan yang terakhir dari saya, kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua bapak-bapak dan selamat menyambut Hari Bapa kepada semua bapak di seluruh paroki kita yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda merupakan Bapa yang hebat karena kita hebat, karena Tuhan kita juga hebat. Saya juga mau berterima kasih kepada semua ibu-ibu dan anak-anak yang telah memberikan ucapan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang ada di paroki ini. Saya mewakili bapak-bapak di seluruh paroki ingin memohon maaf kepada semua ibu-ibu, khususnya istri dan anak-anak kami sendiri, kalau selama ini kami sebagai bapak, kami gagal menjadi bapak yang baik. Kami gagal dalam hal-hal yang tertentu dan kami sering mengecewakan keluarga. Kami mohon maaf sebagai bapak-bapak di seluruh paroki. Untuk semua bapak-bapak, selamat Hari Bapa. Untuk semua istri dan anak-anak, mari hari ini coba buat sesuatu masak yang sedap-sedap sebenar Hari Bapa. Terima kasih untuk sokongan semua jemaat atas bapak-bapak di seluruh paroki. Selamat Hari Bapa. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu di saat ku kehilangan arah. Aku hanya
aku hanya mengingatmu, jika aku telah jauh darimu. Selamat pagi jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu, karena kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang memelihara dan melindungi kami dalam setiap ibadah kami. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk hari ini, untuk memperingati Hari Bapa. Kami bersyukur untuk semua bapak-bapak yang ada di seluruh paroki kami maupun suami-suami. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus memberkati kehidupan mereka sebagai kepala rumah tangga dalam semua keluarga mereka. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah memberikan mereka kekuatan untuk membawa keluarga mereka datang kepada Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami percaya wabak yang melanda saat ini, COVID-19, menjadi satu kekuatan bagi kami. Kami bersyukur dengan apa yang terjadi, karena kami percaya dalam segala sesuatu rencana Tuhan terjadi. Sebab itu Tuhan, saat ini kami terus berdoa khususnya untuk pembukaan semula gereja. Engkau sendiri yang memberkati padri-padri, semua staf penginjil yang akan membuat persiapan untuk pembukaan semula gereja ataupun ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena kami percaya semua ini ada dalam rencana Tuhan, dan sesuai dengan kehendak-Mu, kami juga berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat kami di dalam paroki Saint Stephen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.